Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Nurnafiah Nasiroh, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam Lukman Al-Hakim Surabaya, program studi Ekonomi Syariah. Nah, langsung saja. Tema kali ini yang saya akan bawakan adalah cara mengelola keuangan usaha untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan. Cara mengelola keuangan usaha agar kegiatan bisnis Anda semakin sukses bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Dibutuhkan ilmu dan pengetahuan terkait manajemen serta sistem akuntansi keuangan yang tepat. Kesuksesan yang dicapai dalam bisnis yang dijalankan tak lepas dari komitmen serta tekad yang kuat dalam rangka mengelola keuangan yang baik. Penting untuk mengetahui langkah atau cara efektif. Berikut 7 hal yang harus diindahkan jika Anda ingin usaha yang dijalankan bisa sesuai dengan rencana. 1. Pisahkan uang usaha dan pribadi. Tidak sedikit kasus tentang uang usaha yang digunakan untuk kebutuhan pribadi sang owner. Parahnya lagi, uang yang digunakan tersebut tidak diketahui secara pasti berapa jumlahnya. Alhasil, modal yang dimiliki semakin lama semakin berkurang tanpa terasa, sehingga kegiatan usaha yang dijalankan menjadi oleng dan bangkrut. Yang kedua, meminimalisir hutang usaha. Bagi Anda yang memiliki kegiatan usaha terutama masih dalam masa rintisan, sangat tidak dianjurkan untuk menggunakan modal dari hutang. Terlebih lagi, jika Anda belum mengetahui kepastian dari prospek usaha yang dijalankan untuk kedepannya. Banyak hal yang harus Anda pertimbangkan jika ingin memulai bisnis atau usaha dengan berhutang. Alih-alih usaha lancar dan maju, Anda justru terjerat dengan tumpukan hutang yang akan mencekik leher. Yang ketiga, pisahkan antara kasir dengan bagian akunting. Cara mengelola keuangan usaha yang tepat adalah dengan membuat sistem pengendalian keuangan yang meminimalisir terjadinya fraud atau kecurangan. Salah satu caranya ialah dengan memisahkan antara bagian kasir dengan akunting. Kasir memiliki wewenang untuk menerima uang dari hasil penjualan barang atau jasa. Dikhawatirkan jika uang yang ada di kasir justru digunakan yang bersangkutan untuk kebutuhan pribadi. Jika kasir juga bertindak sebagai akunting, ada kemungkinan bagian untuk melakukan kecurangan dengan memanipulasi laporan keuangan yang ada. Oleh sebab itu, demi menghindari kejadian yang tidak diinginkan, pisahkanlah antara kedua wewenang tersebut. Yang keempat, membuat laporan keuangan. Laporan keuangan menjadi hal yang sangat urgen dalam pengelolaan keuangan suatu usaha. Tanpa adanya laporan keuangan, maka kemungkinannya sangat kecil usaha yang dijalankan bisa maju. Pembukuan tersebut sangat membantu bagi pihak manajemen dalam membuat strategi bisnis yang tepat untuk mengembangkan usahanya. Paling tidak, Anda bisa membuat laporan arus kas yang terjadi. Yang kelima, membuat anggaran perusahaan. Anggaran perusahaan juga menjadi cara untuk melakukan pengelolaan serta pengawasan terhadap keuangan usaha. Sayangnya, pembuatan anggaran belum diterapkan oleh sebagian besar usaha, terutama yang masih dalam taraf UMKM. Yang keenam, tentukan target finansial. Tidak ada kata terlambat untuk membuat target finansial untuk bisnis atau usaha yang sedang Anda jalankan. Sebagai pemilik usaha, tentunya Anda tahu persis target atau pencapaian yang ingin diraih, berapa income serta bayar yang ingin diperoleh dalam 1 tahun terakhir. Yang ketujuh, penggunaan laba dengan bijak. Laba menjadi income yang paling dinanti-nanti, karena dinilai sebagai tolak ukur keberhasilan suatu usaha. Namun sangat disayangkan, jika pada akhirnya laba yang diperoleh hanya digunakan sepenuhnya untuk kebutuhan pribadi. Alangkah baiknya jika penghasilan yang diperoleh dapat digunakan dengan lebih bijaksana. Itu tadi cara pengelolaan keuangan usaha untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan. Jika ada salah kata atas apa yang saya ucapkan, bisa bantu untuk membenarkan di kolom komentar bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.